Ya 7 tahun itu waktu yang bisa dibilang sebentar, bisa dibilang lama. Jadi intinya sukanya itu perjalanan ini tidak akan sejauh ini kalau makanya kita baca kekhawatiran dari masyarakat umum ini, duh bagaimana ya nanti misalkan saya sudah sehat bertemu dengan orang-orang sakit malah tertular dan lain Ya sebagainya. betul. Ya, Itu kan jadi ketakutan biasanya dari ya pasien-pasien. betul. Nah makanya kita konsep Ya. ini bahkan sebelum masuk rumah sakit sekarang itu tuntutan zaman ya Oke. atau ini kan tadi adanya media sosial dan Oke. lain sebagainya itu eksistensi diri mungkin ya saya inilah jadi orang-orang itu sedang sudah bergeser jadi penampilan itu suatu hal yang mungkin tidak tabu ya Gaya adalah kebutuhan. lah mungkin jadi kebutuhan primer Oke, lebih ya baik betul. tidak makan daripada tidak. Oke, kembali lagi di program Like RSDK bersama saya Deden Ramdhani. Kalau kemarin kita bahas soal isu-isu kesehatan, soal tren masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, sekarang kita akan bahas soal fasilitas kesehatan. Nah, ini juga nggak kalah penting untuk kita bahas bersama-sama. Dan kebetulan hari ini sudah ada suhunya manajemen rumah sakit. Di sini ada Dr. Iqbal. Halo Dr. Iqbal. Halo. Kalau di rumah sakit, teman-teman, kalau di rumah sakit, tuan rumahnya ya Dr. Iqbal ini sebagai Direktur RSDK Ciamis. Kalau di program Like RSDK, tuan rumahnya ya saya. Oke, Dok. Kali ini kita ingin lebih jauh lagi, lebih tahu lagi soal bagaimana sih membangun rumah sakit. Nah, mungkin lebih ke pribadi dulu, Dok. Selama ini, selama hampir 7 tahun membangun sebuah rumah sakit, apa pengalaman secara pribadi? Oh. Ya, terima kasih ya. Ini baru pertama kali ke acara Like RSDK ya. Yeah. Biasanya saya jarang muncul di publik ya. Sekarang saatnya. Tadi mungkin sudah dibuka ya sama Deden. Sebenarnya untuk RSDK Ciamis itu kan kita mulai operasional itu 20 Oktober 2017. Nah, memang di sana dulunya ini bekas rumah sakit, terus kita mau bangun lagi dari awal dan lain sebagainya. Mungkin yang paling terpenting itu ketika membangun rumah sakit, membangun fasilitas pelayanan kesehatan ataupun layanan kesehatan khususnya di sini, tidak terlepas yang utama itu adalah mendengarkan keluhan atau keinginan dari pelanggan. Nah, kalau rumah sakit ya mendengarkan apa sih harapan, keinginan dari pasien-pasien itu tersendiri. Baik itu keluhan, harapan maupun ekspektasi terhadap pelayanan kesehatan di Ciamis. Sehingga keluhan-keluhan tersebut, harapan-harapan masyarakat pada umumnya ataupun pasien pada khususnya, kita harus bisa jadi solusi. Nah, dengan kita jadi solusi sehingga nanti pasien itu akan merasa nyaman, akan merasa percaya dengan pelayanan di rumah sakit khususnya di RSDK yang kita berikan ini. Oke, Dok. Mungkin sebelum lebih jauh lagi ke soal pelayanan. Selama hampir 7 tahun membangun RSDK dari nol, tentu sudah makan asam garam dengan segala macam pengalamannya. Nah, mungkin mangga Dok, apakah itu sisi dukanya, sisi sukanya yang ingin disampaikan sama dokter? Seperti apa, Dok? Mungkin mangga sukanya aja juga mangga. Oke, ya 7 tahun itu waktu yang bisa dibilang sebentar, bisa dibilang lama. Banyak sukanya, banyak dukanya, cuma ya kita alhamdulillah sih di RSDK Ciamis kita juga tidak sendiri. Semua support system itu mendukung, baik itu dari pemilik maupun dari Civitas Hospital yang lain, dari tenaga medis. Jadi intinya
sukanya itu perjalanan ini tidak akan sejauh ini kalau tidak semuanya saling support. Intinya gitu. Jadi sukanya itulah. Jadi apapun yang dihadapi di depan, mau ada kendala, mau ada rintangan, mau ada apapun lah di luar itu, ketika internalnya kuat, saling support, menurut saya sih tidak ada masalah. Jadi hal sukanya itu, jadi saling support secara internal seluruh Civitas Hospitalia itu sukanya. Ya untuk dukanya ya yang namanya itu ada suka ada duka ya. Dukanya yaitu ketika kita tidak bisa memberikan harapan atau ekspektasi dari keinginan pasien itu sendiri. Ada beberapa pasien berharap ada layanan tambahan, sedangkan di kita belum tersedia. Nah itu kan sedikit, kita belum bisa memenuhi ekspektasi pasien tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan dulu nih. Dalam membangun rumah sakit ini tentunya banyak program-program ya. Dan di rumah sakit itu tentu keselamatan, kenyamanan pelanggan adalah hal utama. Nah sejauh ini bagaimana RSDK Ciamis ini apakah serius menyiapkan program-program yang menjamin mutu keselamatan pasien? Kita cukup serius dan sudah pasti sangat serius. Pertama kan dari visinya ya, kita hadir di Ciamis ini ingin memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Nah berarti kan dari visinya target atau harapan atau tujuan akhir yang akan kita capai adalah bermutu. Nah layanan bermutu. Udah jelas yang namanya bermutu berarti mengutamakan keselamatan pasien dan lain sebagainya. Jadi terlihat dari visi misinya. Nah, kemudian untuk menunjang itu ya kita dorong oleh semuanya. Jadi SDM-nya bagaimana supaya profesional, sarana prasarananya terus kita tingkatkan untuk menjamin pelayanan dan keamanan pasien atau keselamatan pasien gitu. Jadi secara visi misi DNA-nya lah ya, DNA rumah sakit itu ingin memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Ditunjang oleh kita serius membangun fasilitas, mendatangkan tenaga-tenaga medis yang SDM terbaik, kompeten dan profesional. Terus secara internal juga kita lakukan rekrutmen, pelatihan, terus pengembangan SDM. Sarananya juga diperbaiki. Ya supaya visi atau tujuan itu bisa kita capai. Termasuk mungkin yang kemarin kita sempat undang di Like RSDK. Untuk diklat RSDK juga itu sebagai kontribusi untuk menciptakan SDM yang kompeten ya dok ya? Ya betul. Jadi secara internal, secara sistem, bicara layanan itu tidak terlepas dari SDM. Karena kan kita mendeliver layanan itu lewat SDM kita, sehingga lewat instrumen diklat kita tingkatkan kualitas SDM kita. Seperti kita mengadakan pelatihan, in-house training, baik internal maupun eksternal. Internal itu ya kita lakukan di rumah sakit dengan mengundang instruktur atau pelatihan dari luar ataupun pembicara internal kita. Maupun secara eksternal sudah sering kita melakukan tugas atau memerintahkan atau meminta SDM kita untuk pelatihan di luar. Seperti kemarin kita meminta perawat kita untuk mengikuti pelatihan bedah mata terlatih yang diselenggarakan oleh Kemenkes di Rumah Sakit Pusat Mata di Cicendo. Kemudian pelatihan untuk perawat di ICU, kemudian beberapa pelatihan perawat perinatologi, NICU dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan, itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari SDM kita. Berarti tadi secara sarana dilengkapi, fasilitas juga diperbaiki, layanan-layanan penunjangnya juga ditingkatkan, SDM-nya dibuat kompeten. Luar biasa sekali kalau bicara soal layanan yang disuguhkan atau diberikan oleh RSDK Ciamis. Nah, selanjutnya ini tentu ada hal lain yang biasanya masyarakat sekarang itu pengen. Biasanya layanan yang lebih, layanan unggulan. Nah, di RSDK Ciamis kemarin saya lihat baru saja meluncing beberapa program. Seperti Smile DK gitu, itu adalah layanan dental estetik. Kemudian ada klinik raflesia, ada juga senam ibu hamil itu bahkan baru saja kemarin saya lihat di launching. Dan selanjutnya ada Eurotour yang kemudian juga akan diberikan kepada masyarakat sebagai layanan unggulan. Bisa sedikit dijelaskan mungkin dok, program-program unggulan ini diberikan didasari atas dasar apa dok?
Oke, terima kasih. Tadi pertama kita buka keluhan atau harapan masyarakat itu sendiri. Siap. Nah, untuk sekarang itu sudah ada pergeseran dari harapan masyarakat itu sendiri. Pertama itu, yang kedua ada harapan ataupun program kerja dari pemerintah itu sendiri melalui Kementerian Kesehatan. Pertama, kalau di rumah sakit kan kita rumah sakit berarti kan fokusnya itu ya sakit gitu. Rumah untuk orang-orang sakit. Betul. Jadi kan ketika ada keluhan kesehatan, masyarakat itu kan mengeluhnya lah ya atau datangnya ke rumah sakit. Nah, kita ingin lebih luas lagi, jadi brand ataupun wajah baru dari rumah sakit ini sendiri sesuai dengan program dari pemerintah, Kemenkes di sini, pun harapan-harapan masyarakat bahwa bukan hanya sakit ke rumah sakit itu. Jadi ada beberapa memang bisa kita hadirkan untuk di rumah sakit pelayanan itu sendiri. Misalkan sekarang kita sudah rilis kemarin ya itu klinik Rafflesia. Tadi ada harapan masyarakat. Sekarang kan memang dunia sudah luas ya, sudah luas bahwa informasi-informasi dan lain sebagainya baik itu di dalam maupun di luar negeri. Kemudian program pemerintah bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, untuk itu harapan atau permasalahan, baiknya gimana sih mencegah dan lain sebagainya. Nah, sehingga di rumah sakit ini, di RSDK khususnya kita luncurkan program medical check up. Nah, medical check up ini sebenarnya dari awal kita sudah ada rumah sakit berdiri itu sudah ada medical check up, tapi memang belum terlalu kita fokus ke sana. Jadi misalkan ada pasien atau klien, saya ingin dicek untuk keperluan pekerjaan, untuk keperluan sekolah, maupun keperluan dari perusahaan. Atau kita sudah lakukan itu udah hampir lama, beberapa tahun, 5 tahun ini juga kita sudah lakukan. Nah, cuma dengan ini kita hadirkan pengalaman baru. Jadi harapannya MCU ini bukan hanya untuk yang ingin insidental atau yang disuruh misalkan dari perusahaannya harus atau dari pekerjaannya mensyaratkan atau sekarang kan lagi musim pilkada ya, pemilu ya, kemarin sekarang pilkada. Kalau mau jadi petugas KPPS harus dicek kesehatan. Berarti kan sebenarnya itu penting untuk mengetahui kondisi seseorang apakah sehat apa tidak. Nah sekarang kita edukasi nih. Sebelum sakit, enaknya kan kita tahu nih kondisi kita seperti apa, sehingga muncullah klinik Rafflesia ini. Fokusnya itu salah satunya adalah untuk MCU, medical check up. Nah, di klinik ini kita hadirkan berbagai macam fasilitas. Yang untuk check up itu sendiri kita ada konsultasi dan pemeriksaan dengan dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Bisa ada dokter spesialis penyakit dalam, spesialis paru maupun jantung. Jadi bisa konsultasi secara spesifik terkait kesehatan di tempat secara, itu di tempat itu konsultasi dengan dokter. Mungkin ini dok, maaf sedikit saya potong. Berarti kan RSDK ini sekarang menyiapkan satu area khusus ya. Artinya kan banyak orang juga yang sekarang kan tren MCU ini lagi meningkat nih dok, bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Banyak orang yang kemudian saya pengen MCU tapi dalam proses pelayanannya karena mereka kunjungan sehat tidak mau bercampur dengan yang sakit gitu. Apakah kita juga udah menyiapkan ruangan yang memang jauh dari poliklinik lainnya gitu? Tadi ya, jadi secara layanan kita ada SDM-nya, dokternya, kemudian lab juga kita lengkap, berbagai macam parameter lab kita ada, bahkan yang sampai biomolekuler dan lain sebagainya, kemudian radiologi juga kita lengkap, CT scan dan lain sebagainya. Jadi MCU itu bukan hanya pemeriksaan fisik, termasuk penunjang dan lain sebagainya. Nah, ini nih yang jadi kekhawatiran. Nah, makanya kita baca kekhawatiran dari masyarakat umum ini, bagaimana ya nanti misalkan saya sudah sehat, bertemu dengan orang-orang sakit malah tertular dan lain sebagainya. Betul. Itu kan jadi ketakutan biasanya. Betul. Nah, makanya kita konsep ini bahkan sebelum masuk rumah sakit, jadi nanti
masyarakat yang ingin melakukan MCU di keluarga itu Betul. bisa hubungi dulu call center atau customer service atau kontak yang sudah kita infokan ke masyarakat umum. Jadi sebelum itu sudah kita jalin komunikasi, baik kontak itu misalkan bisa janjian atau kebutuhannya apa, ingin dicek apa. Jadi nanti dari awal sudah kita infokan. Misalkan puasa terlebih dahulu untuk pemeriksaan lab atau misalkan jangan buang air kecil dulu karena untuk pemeriksaan USG. Jadi dari awal itu sudah kita jalin komunikasi via call center tadi. Nah, kalaupun misalkan pasien datang ke sini belum call center itu bisa juga karena nanti di depan itu ada customer service khusus. Jadi customer service itu menanyakan, Bapak keperluannya apa? Oh, saya mau berobat karena sakit dan lain sebagainya. Berarti itu ke zona atau lokasi yang lokasi sakit. Nah, ketika misalkan, saya mau MCU, nah kita arahkan ke klinik atau zona atau area yang khusus. Nah, namanya adalah klinik raflesia. Nah, karena ini untuk pelayanan yang dia sehat dan lain sebagainya, dan untuk kenyamanan dan sebagainya, maka kita sediakan spot khusus di sana. Hampir kayak rumah lah. Jadi nggak kayak ke rumah sakit, jadi malah kayak ke rumah. Kita sediakan ruang tunggu yang representatif, berbagai ornamen. Jadi ketika datang ke sini tuh bukan kayak ke rumah sakit, bahkan kayak ke rumah. Terus selanjutnya di sana juga kita one stop service. Nah, jadi nanti ada semacam kalau di wisata ada pemandu wisata. Nah, nanti juga kita siapkan pemandu ini. Pemandu dari pasien diarahkan kemana. Jadi pasien datang atau kontak ke call center, nanti kita antar ke lokasi, tinggal pasien duduk di lokasi. Jadi di lokasi tersebut all in semua. Berarti one stop service itu artinya hampir keseluruhan layanan yang diberikan itu di satu tempat gitu. Mungkin hanya beberapa aja yang kemudian di tempat lain gitu, di area rumah sakit gitu ya, Dok. Ya, detailnya jadi semua pemeriksaan di sana, konsultasi dokter di sana, pemeriksaan rekam jantung jika dibutuhkan di sana, terus pengambilan sampling darah itu dilakukan di sana, dan lain sebagainya. Ya terkecuali pemeriksaan yang canggih seperti pemeriksaan radiologi maupun CT scan, karena tidak mungkin kan alat besar kita dorong ke sana, apalagi CT scan dorong ke ini kan, karena ada regulasi-regulasi yang mana itu tempatnya harus khusus lah, ada timbal dan lain sebagainya, sehingga hanya itu aja sih pemeriksaan radiologi, dan itu pun jaraknya tidak jauh. Jadi nanti kita antar oleh petugas kita yang tadi sudah ditugaskan untuk mengantar jika memang diperlukan MCU pemeriksaan radiologi. Baik, Dok, mungkin kalau tadi ada beberapa program ya yang memang di launching gitu oleh RSDK Ciamis. Kalau kita bahas semuanya mungkin lama, Dok ya. Nanti kita mungkin publikasi di media sosial kita. Mungkin satu lagi aja soal yang program Smile DK. Nah, itu program apa tuh? Itu ada dental estetik katanya. Itu seperti apa? Mungkin secara singkat aja, Dok. Singkatnya gini. Sekarang itu tuntutan zaman ya, atau ini kan tadi adanya media sosial dan lain sebagainya, itu eksistensi diri mungkin ya, saya inilah. Jadi orang-orang itu sudah bergeser. Jadi penampilan itu suatu hal yang mungkin tidak tabu ya. Gaya adalah kebutuhan. Lah, mungkin jadi kebutuhan primer. Lebih baik tidak makan daripada tidak gaya. Mungkin, gitu ya. Nah, bisa juga. Ya kan. Jadi sudah bergeser ke arah sana. Nah, karena tadi kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya, kita hadirkan dental estetika. Jadi dental estetika ini pelayanan estetik untuk gigi. Seperti mungkin scaling, pemasangan behel, ataupun konsultasi jika memang kebutuhan untuk karir maupun untuk sekolah. Jadi lebih ke arah bagaimana di Ciamis ini ya, walaupun kita daerah, kita bisa menghadirkan pelayanan-pelayanan yang sifatnya untuk estetika ini. Ya, siap, Dok. Ini juga kru kita kemarin habis scaling katanya, Dok. Pengen eksis, pengen gaya. Ya, mungkin nanti yang lainnya teman-teman bisa ke DK Smiling DK ya? Oh ya, Smiling DK, saya lupa. Nanti teman-teman bisa coba tanya-tanya dulu ke bagian informasi kami. Nah, ini mungkin yang terakhir, Dok. Tadi kita bahas soal bagaimana pengalaman membangun rumah sakit, bagaimana soal programnya,
bagaimana tadi program-program terbarunya juga yang jadi bagian dari program unggulan. Nah, tentunya pasti dalam menjalankan roda bisnis rumah sakit ini tentu ada acuannya, ada budaya, ada nilai yang kemudian jadi dasar bagi seluruh sivitas dalam menjalankan program-program yang sudah disiapkan. Itu apa, Dok? Apakah ada budaya khusus, nilai khusus yang kemudian dijunjung tinggi oleh Sivitas Hospitalia supaya rumah sakit ini tentu bisa menjadi rumah sakit yang jadi kebanggaan masyarakat? Ada budaya kerja. Budaya kerja itu aman ya. Amanah, aman. Melayani, itu singkatan aman, amanah, melayani, adaptif dan nilai. Nah, mungkin yang ingin saya tekankan di sini adalah adaptif. Jadi memang tadi perkembangan zaman itu sekarang begitu cepat, sangat eksponensial, beda dengan dulu. Dulu ya sangat lambat lah perkembangan zaman itu menurut saya. Kalau sekarang itu begitu cepat. Maksudnya tahun kemarin kita baru bicara terkait kecerdasan buatan. Sekarang hampir semua aplikasi ataupun perusahaan-perusahaan teknologi sudah ke arah sana. Jadi kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Nah, hubungan dengan rumah sakit, kita di lingkungan rumah sakit budaya kerjanya mulai dari level pimpinan sampai ke semua Sivitas Hospitalia ini ya kita harus adaptif. Adaptif terkait perubahan-perubahan yang sifatnya cepat. Baik itu dari perubahan regulasi, perubahan tuntutan masyarakat, perubahan situasi kondisi seperti itu. Jadi kita tekankan budaya kerjanya ini ya kita harus adaptif. Contoh nih sekarang 5 tahun yang lalu ya mungkin nggak tahu ya podcast itu apa ya. Podcast itu apa kan dulu mah ya apa ya cuma baca berita mungkin ya dan lain sebagainya. Kita hanya nonton di berita. Sekarang kan apapun entertain itu bisa kita dilihat di YouTube dan lain sebagainya. Nah seperti itulah. Jadi kita di RSDK Ciamis budaya kerjanya kita harus adaptif. Tuntutan atau apapun yang di luar itu baik regulasi tuntutan masyarakat ya kita harus segera merespon. Nah salah satu tadi kita menghadirkan pelayanan-pelayanan sehat, ada klinik MCU refleksia, kemudian dental estetika. Terima kasih dokter. Itulah tadi perbincangan kita dengan Direktur Rumah Sakit Dadi Keluarga Ciamis yang sudah membangun rumah sakit hampir 7 tahun, berpengalaman di manajemen rumah sakit. Luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Iqbal. Sama-sama. Sudah hadir di tempat saya. Nah, karena ini program saya jadi tempat saya gitu. Beda kalau saya sudah keluar ruangan ini jadi tempatnya Dr. Iqbal. Terima kasih, Dok. Sampai jumpa kembali. Nanti kita akan undang-undang lagi ke sini. Jangan bosen atau jangan jangan susah kalau undang ke sini. Siap. Nanti kita akan bahas lagi seputar program apa sih dari rumah sakit yang ingin diberikan kepada masyarakat untuk menservis masyarakat khususnya di wilayah Ciamis. Sekian program Like RSDK kali ini dan saya Deden Ramdhani. Sampai jumpa di episode berikutnya.